Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru, apa kabar? Puji Tuhan kita semua hari ini ada dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, tanpa terasa hari ini adalah hari terakhir atau ibadah terakhir kita di tahun pelajaran 2019-2020. Tanpa terasa ya, ternyata sudah 1 tahun pelajaran kita lewati. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, Bu Eli mau kita semua mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke, sudah siap? Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk, kita puji Tuhan sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan senantiasa memberkati kami, Kau memberikan kepada kami hari yang baru, Kau memberikan kepada kami nafas kehidupan, Kau juga memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, Bapa kami berdoa, biarlah Kau menolong kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Bu Eli menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini, Bu Eli mau tanya dulu nih. Anak-anak, ada yang pernah merasa khawatir gak sih? Coba boleh angkat tangannya, walaupun Bu Eli gak lihat, anak-anak boleh angkat tangannya. Oke, anak-anak biasanya kalau anak-anak khawatir nih, itu biasanya karena apa sih? Mungkin ada yang khawatir karena hari ini kita mau bagi raport ya. Nah Bu, aku khawatir nih nanti nilai aku bagaimana ya? Bagus nggak ya nilainya? Atau mungkin ada yang merasa khawatir karena saat ini nih kita tahu ya kondisi dunia saat ini, termasuk juga di negara kita, di kota kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Nah, mungkin ada yang merasakan, aduh Bu, aku khawatir. Kalau misalnya aku keluar rumah, aku khawatir Bu, aduh, gimana ya? Bagaimana ya nanti dengan kesehatanku? Bagaimana ya dengan keselamatanku? Atau misalnya ada yang khawatir, aduh Bu Eli, mama papa aku kerja, padahal kan sekarang situasinya lagi nggak aman. Gimana ya? Bu, aku khawatir. Mungkin juga anak-anak ada yang merasa khawatir, aduh Bu Eli, kalau kondisi seperti ini bagaimana ya nanti sekolahnya? Tahun depan nanti aku sekolahnya bagaimana ya Bu Eli? Nah, mungkin ada di antara anak-anak yang merasakan khawatir seperti ini. Nah, anak-anak, sebetulnya khawatir itu apa sih? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak, khawatir itu artinya takut, gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kalau khawatir itu kita merasa ketakutan, merasa cemas, merasa gelisah akan sesuatu yang belum tentu pasti akan terjadi nanti. Nah, hari ini anak-anak, kita semua ya mau belajar tentang satu perintah dari Tuhan Yesus. Apa itu? Tuhan Yesus menginginkan kita, memberikan kepada kita satu perintah untuk kita jangan khawatir. Nah, anak, yuk kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Kita baca dari Filipi 4 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi anak-anak, di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, katanya apa?
janganlah khawatir tentang apapun juga. Wah, jadi kalau apapun juga itu berarti tidak ada pengecualian. Intinya kita tidak boleh khawatir. Nah, anak-anak pernah melihat hewan ini? Ya, hewan ini namanya burung pipit. Anak-anak pernah melihat secara langsung hewan ini? Atau mungkin anak-anak lihat di televisi ya, atau mungkin lihat di internet, atau mungkin bapak ibu gurunya pada saat pembelajaran pernah menunjukkan kepada anak-anak. Nah, anak-anak, dalam firman Tuhan ya, burung pipit ini pernah disampaikan bahwa katanya burung pipit ini adalah burung yang sangat kecil ya. Kemudian kalau dijual ya, burung pipit ini dijualnya 2 ekor seduit katanya. Artinya apa? Bahwa burung pipit ini dia burung yang kecil, kalau dijual itu harganya murah. Nah, tapi anak-anak, walaupun dia kecil, harganya murah kalau dijual, tapi firman Tuhan bilang katanya seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa atau di luar dari kehendak Tuhan kita. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya bahwa anak-anak katanya burung yang kecil dan kelihatannya seperti tidak ada harganya, tidak mahal, itu saja Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Apalagi kehidupan kita semuanya. Pastilah Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan bilang katanya jangan khawatir. Nah, anak-anak juga nanti bisa baca kembali di rumah. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 26 ini juga masih memberikan perumpamaan tentang burung-burung ya. Bagaimana katanya burung-burung di langit ya, yang walaupun tidak menabur ya, menabur itu dia kalau kayak petani itu dia menaburkan benih ya. Burung itu tidak menabur, kemudian tidak menuai, dan burung itu tidak mengumpulkan makan dalam lumbungnya, tapi mereka dapat hidup. Karena apa? Karena Bapa kita yang di sorga itulah yang menyediakan makanan bagi mereka. Tapi anak-anak harus ingat, bukan berarti kata Bu Eli burung itu tidak menabur, burung tidak menuai, burung tidak mengumpulkan makanan di lumbung, tapi Tuhan kasih mereka makanan. Kalau gitu aku juga mau santai-santai, aku nggak akan khawatir, aku mau kayak burung aja gitu ya. Nah, itu pemikiran yang salah anak-anak. Maksud dari firman Tuhan ini ya, walaupun burung tidak menabur, burung tidak menuai ya, burung tidak mengumpulkan makanan pada lumbung, bukan berarti burung tidak ada tugasnya. Burung itu juga tetap harus terbang mencari makanannya, menemukan makanan yang sudah Bapa sediakan. Nah, artinya anak-anak, jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Tetapi ingat, kita juga harus melakukan bagian kita. Kalau anak-anak kira-kira, aku mau mendapatkan nilai yang baik, bagaimana? Aku kan gak usah khawatir, Tuhan pasti berikan aku kepintaran. Betul, Tuhan sudah menyediakan kepada anak-anak semua kepintaran. Tuhan sudah berikan hikmat kepada anak-anak, akal budi yang baik. Nah, tugas yang harus anak-anak lakukan tetap ada, yaitu apa? Belajar. Jadi ketika anak-anak belajar, kemudian Tuhan memberikan roh kepintaran kepada anak-anak, pasti anak-anak akan mencapai hasil yang maksimal. Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak, yang harus kita selalu ingat adalah bahwa Bapa kita di sorga itu adalah Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kita. Ya, kalau burung-burung di
langit, dia pelihara bunga-bunga di taman, dia hiasi sehingga bunga-bunga di taman itu menjadi indah. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pastilah Tuhan akan memelihara kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, dan dia senantiasa mendandani kita sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang luar biasa, yang boleh menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Nah, anak-anak, Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kekhawatiran. Karena anak-anak, kalau kita khawatir, hidup dalam kekhawatiran, dikit-dikit khawatir, aduh gimana ya, selalu merasa cemas, ya, selalu merasa takut, itu artinya anak-anak kita tidak mempercayai bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Nah, mungkin anak-anak bertanya nih, Welly, bagaimana nih caranya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Anak-anak, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ya, yang tadi Filipi 4 ayat 6 bagikan. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 7, bahkan firman Tuhan berkata, katanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kemudian setelah berdoa, apa yang harus kita lakukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita terus harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa, anak-anak? Dengan kita mengucap syukur, itu membuat hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini juga yang sangat penting untuk kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, di Matius 6 ayat 33 itu disampaikan bahwa katanya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, bahkan kata firman Tuhan bukan hanya diberikan anak-anak, tetapi akan ditambahkan kepadamu. Tapi syaratnya kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa, anak-anak? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah, kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Dia juga akan memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman. Tuhan Yesus, tolong untuk kami dapat hidup tidak dalam kekhawatiran, tidak menjadi khawatir tentang apapun juga, karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami dan akan memelihara serta mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk mama papa kami. Berkati mama papa kami Tuhan, berkati dengan kesehatan. Mari Tuhan berkati apa yang sedang mereka kerjakan. Buatlah Tuhan itu semua berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan untuk mereka. Berikan Tuhan Yesus Bapak Ibu Guru kesehatan. Berikan Bapak dan Ibu Guru sukacita Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa terus mengajari kami Tuhan, mengasihi kami dengan
hati yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk hari ini kalau kami akan menerima raport kami Tuhan, hasil belajar kami selama akhir tahun pelajaran 2019-2020 Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur untuk hasil yang kami boleh terima. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang semakin tekun, semakin rajin, semakin giat Tuhan, sehingga di hari ke depan Tuhan kami boleh memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di atas semuanya itu Tuhan, ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri dengan satu pujian, Ibu Eli mau mengucapkan selamat untuk anak-anak atas hasil prestasinya, atas perolehan raportnya pada hari ini. Ibu Eli juga mengucapkan selamat untuk kakak-kakak kelas 6 yang telah berhasil lulus ya, dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.